Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak, jangan lupa jaga kesehatan dan tetap patuhi protokol kesehatan ya. Walaupun belajar di rumah, tapi tetap semangat dan pantang menyerah, oke? Nah, pembelajaran pada hari ini adalah tema 1, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anak, kalian siapkan alat tulisnya terlebih dahulu. Catat materi yang penting yang terdapat dalam video. Nanti ketika berangkat sekolah, Ustazah akan cek satu persatu ya. Mari kita mulai. Nah, anak-anak, kalian baca teks yang berjudul organ gerak manusia dan hewan berikut ini. Nah, kalian pause dulu videonya dan baca sampai selesai ya. Nah, teks tersebut menjelaskan tentang organ gerak manusia dan hewan. Salah satu ciri makhluk hidup adalah bergerak. Nah, makhluk hidup itu ada apa saja? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Yang akan kita bahas adalah milik manusia dan hewan. Coba sekarang kalian perhatikan apakah kalian bisa bergerak atau apakah saat ini kalian sedang bergerak. Lalu apa itu gerak? Gerak adalah berpindah posisi sebagian atau seluruh bagian tubuh. Sekarang kalian perhatikan dua animasi yang terdapat di layar. Animasi seorang perempuan dan animasi seorang laki-laki. Kalian perhatikan apakah ada perbedaan di antara animasi tersebut? Ya, terdapat perbedaan di antara animasi tersebut. Yang pertama, animasi pertama itu seluruh bagian tubuh ikut bergerak atau ikut berpindah. Sedangkan pada animasi yang kedua, seorang laki-laki yang bergerak adalah tangan dan kakinya saja, sehingga tidak berpindah seluruhnya, hanya sebagian tubuh. Tetapi keduanya sama-sama bergerak. Manusia dan hewan bergerak dengan menggunakan organ gerak. Organ gerak itu apa? Organ gerak yaitu kumpulan alat gerak. Kenapa disebut kumpulan alat gerak? Karena jumlahnya lebih dari satu. Jadi alat gerak itu jumlahnya lebih dari satu. Nah, alat gerak manusia dan hewan dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, alat gerak pasif. Alat gerak pasif adalah alat gerak yang tidak dapat bergerak sendiri tanpa bantuan otot. Berarti kalau nggak ada otot, tulang itu tidak bisa bergerak. Tulang kalian nggak bisa bergerak kalau nggak ada ototnya. Yang kedua adalah alat gerak aktif. Alat gerak aktif adalah alat gerak yang memiliki senyawa kimia yang menjadikan bergerak. Nah, otot ini yang menjadikan tulang bergerak. Otot melekat pada tulang sehingga bisa bergerak. Alat gerak aktif dan alat gerak pasif bekerja sama membentuk sistem gerak. Jadi tulang dan otot bekerja sama membentuk yang namanya sistem gerak. Sampai sini paham ya? Apabila masih ada yang belum jelas bisa ditanyakan langsung kepada Ustazah. Nah, selanjutnya kita akan belajar menentukan ide pokok. Sebelumnya kalian kan tadi sudah membaca teks yang berjudul organ gerak manusia dan hewan. Nah, coba dilihat di situ ada 5 paragraf. Nah, setiap paragraf mengandung ide pokok. Masih ingat apa itu ide pokok? Ide pokok atau gagasan pokok atau gagasan utama adalah gagasan atau penjelasan yang menjadi inti sebuah paragraf atau yang menjadi ide awal dari sebuah paragraf. Nah, untuk membuat sebuah paragraf, kalian harus menentukan ide pokoknya dulu atau inti dari sebuah teksnya. Dasarnya itu apa dulu? Kemudian baru kalian kembangkan paragrafnya. Lalu bagaimana cara menentukan ide pokok? Nah, cara menentukan ide pokok itu kalian harus cari kalimat utamanya terlebih dahulu. Karena ide pokok terdapat di kalimat utama. Ingat ya, harus diingat. Nah, apakah kalimat utama selalu ada di awal kalimat? Tidak ya. Kalimat utama tidak selalu ada di awal paragraf ya. Nih,
Ada jenis paragraf berdasarkan letak kalimat utamanya. Yang pertama ada paragraf deduktif. Paragraf deduktif yaitu paragraf yang kalimat utamanya terletak di awal paragraf. Jadi, inti atau dasarnya ada di kalimat pertama atau awal kalimat. Nah, yang kedua, paragraf induktif yaitu kalimat utama terletak di akhir paragraf. Nah, ada di akhir paling bawah, paling akhir kalimat. Nah, terus yang ketiga, paragraf campuran, yaitu kalimat utama terletak di awal dan di akhir paragraf. Ada dua, di awal ada, di akhir juga ada. Nah, jadi kalimat utama tidak harus ada di awal kalimat, bisa di awal atau di akhir, atau bisa di awal dan bisa di akhir. Paham ya? Contohnya bisa dilihat di teks bacaan organ gerak manusia dan hewan pada paragraf 1. Salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak. Secara umum, gerak dapat diartikan berpindah tempat atau perubahan posisi sebagian atau seluruh bagian dari tubuh. Makhluk hidup akan bergerak apabila ada rangsangan yang mengenai sebagian atau seluruh bagian tubuhnya. Setelah dibaca, maka kita harus cari dulu kalimat utamanya. Pada paragraf 1 ini, yang dibahas adalah masalah gerak. Yang selalu diulang adalah gerak, bergerak. Pada kalimat pertama, salah satu ciri dari makhluk hidup adalah bergerak, itu adalah inti dari paragraf tersebut. Karena pada paragraf 2 dan paragraf 3 merupakan pengembangan atau penjelasan dari paragraf pertama. Tetapi intinya pada paragraf tersebut ada di kalimat 1. Paham? Nah, supaya kalian lebih jelas, coba kalian kerjakan di halaman 4 ya. Cari ide pokok dan kalimat pengembang paragraf 2 sampai dengan 5. Kerjakan di buku tugas ya. Sekian pembelajaran pada hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Jangan lupa tugas dikerjakan dan jangan lupa belajar ya. Mari kita baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Ustazah tutup ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.